Baik, kalau gitu sambil menunggu Bapak Ibu yang lain, dilanjut dulu mungkin ya udah. Siap. Kita jawab pertanyaan dulu ya. Oh, boleh. Ada dari dari berapa nih? Dari Pak Warsono. Ya. Apa beda tulisan jenis esai dengan opini? Dengan apa? Opini, esai dengan opini. Sama. Oh, esai itu opini. Oke. Maaf ya, jawabannya terlalu sederhana. Istilahnya banyak Bapak Ibu. Esai itu opini, cuman bahasa kerennya esai. Siap. Selanjutnya dari Ibu Tutut Dina, apakah dalam penulisan artikel ilmiah populer juga harus menuliskan referensi secara baku? Contohnya seperti model apa? Sebenarnya bergantung kepada medianya ya. Artinya ada media yang mengharuskan seperti itu, tapi ada juga yang tidak. Nah, yang juga perlu diperhatikan media tersebut. Tapi biasanya kalau ada editornya, pasti sang media tersebut nanti akan membantu kita untuk menuliskan. Mungkin biar aman, biar bisa diterima semua media, pada saat awal kita langsung menuliskan dengan cara yang baku. Nah, kita pilih aja salah satu. Kalau kita tidak bisa menentukan, kan kita tinggal memilih misalnya kita terbiasa menggunakan apa. Ya sudah, gunakan cara apa, berikan daftar referensinya di bawah, lalu nanti biar medianya yang akan mengatur sesuai dengan gaya mereka. Biar kita tidak pusing. Baik, semoga terjawab pertanyaannya. Selanjutnya dari Firsti Uhti Molindi, Ibu Firsti Uhti Molindi. Bagaimana seharusnya penulisan blog yang baik? Apakah harus seperti penulisan karya ilmiah populer? Blog kalau menurut saya itu bergantung kepada tujuan kita. Artinya blog itu kan hanya sebagai wahana. Artinya dia itu sama seperti waktu kita ingin membuat penerbitan. Sama seperti itu. Bedanya blog itu diterbitkan di media sosial. Media daring, maaf. Bagaimana cara kita mengisi blog itu bergantung kepada tujuan kita. Ada orang yang blognya itu diisi dengan puisi. Ada orang yang blognya diisi dengan cerpen. Ada yang dengan berbagai hal lah. Jadi tidak ada sebuah patokan umum kita harus menulis blog dengan cara apa. Ada yang menulis blog itu memoir, jadi kisah sehari-harinya dia. Pertama tentukan dulu, ini blognya mau gaya apa. Contoh ya, blog saya di di WordPress itu saya tulis tahun 2007 awalnya. Dan pendekatan yang saya lakukan ketika itu adalah saya menulis dengan gaya memoir. Saya belajar apa dari suatu hari, kemudian saya tuliskan dengan gaya gitu. Kemudian saya bikin blog juga di Medium. Sekarang yang sedang terkenal itu medium.com. Di Medium itu bedanya dengan WordPress adalah kalau Medium, mereka itu membuat penulisan blog seperti kita membuat media sosial. Jadi kita bisa baca tulisan-tulisan orang lain dalam satu halaman. Itu enaknya Medium. Bagi Bapak Ibu yang belum coba, lihat medium.com. Nah, di Medium saya juga awalnya saya menggunakan pendekatan memoir, tapi saya memutuskan kemudian untuk menggunakan pendekatan ilmiah populer. Jadi untuk blog, tentukan dulu. Bapak Ibu bisa menulis dengan gaya santai, seperti menulis diary, bisa itu adalah karya fiksi, bisa juga itu dibuat seperti blog untuk karya ilmiah populer. Terserah kepada Bapak Ibu. Semoga terjawab pertanyaannya, Ibu. Selanjutnya ada dari Ibu Handayani, bagaimana kita bisa mendapatkan info terkini yang terpercaya tentang panduan padanan kata asing yang sudah baku nih, Saya tuh terlibat di dalam penerjemahan istilah ke bahasa Indonesia sejak tahun 2016. Itu bersama Komisi Istilah dari Badan Bahasa. Nah, jadi kalau kita melihat tadi kan pertanyaannya di mana saya bisa mendapatkan referensi baku tentang padanan kata, jawabannya dari Badan Bahasa harusnya. Nah, sayangnya Badan Bahasa itu sampai saat ini baru memiliki 2 situs web yang selalu dimutakhirkan. Yang pertama kbbi.kemdikbud.go.id, itu isinya adalah kata baku. Kemudian yang kedua adalah ejaan.kemdikbud.go.id.
Itu panduan tentang ejaan, penulisan ejaan. Untuk daftar istilah atau daftar padanan, Badan Bahasa itu punya situs web SPI namanya. Bentar ya, saya carikan alamat situsnya. Sudah saya kirim. SPI ini namanya sekarang diganti. Oh, udah ganti. Maaf, karena kemarin tampaknya mereka baru luncurkan. Namanya diganti. Sekarang namanya PASTI, Padanan Istilah. Ini situs web yang dibuat oleh Badan Bahasa untuk menampung padanan istilah. Nah, kalau pertanyaannya baku atau tidak, istilah baku itu diberikan untuk kata yang sudah dimasukkan ke dalam KBBI. Padanan istilah, karena istilah itu berkembang terus setiap hari, kita kan yang namanya istilah itu kan hampir setiap hari muncul ya. Seringkali kecepatan memasukkan istilah itu ke dalam KBBI itu tidak sama. Artinya bisa saja di dalam pasti ini sudah ada padanan istilahnya, tapi begitu dicek di KBBI itu tidak ada. Tapi minimal kita bisa berargumen kalau tadi kan pertanyaannya di mana bisa mendapatkan sumber terpercaya. Karena ini ada logonya Badan Bahasa di sana, ya paling tidak cap itu yang bisa kita gunakan untuk memastikan bahwa ini cukup terpercaya. Itu tadi alamatnya udah saya kirim ya ke ruang obrolan. Pasti.kemdikbud.go.id. Selanjutnya dari Ibu Harmiati Bahar, saya penasaran tentang kata baru dan kata yang sebenarnya tidak benar yang sering digunakan di media. Bagaimana tanggapan kita sebagai penulis yang mengetahui bahwa penulisan kata di media itu sebenarnya salah? Apakah kita mengikuti tren mereka yang membenarkan penulisan yang salah atau seperti apa nih? Ada beberapa sudut pandang ya. Yang pertama itu tadi kan kita lihat bahwa laras bahasa bermacam-macam. Orang media itu menganggap bahwa mereka itu memiliki laras bahasa sendiri, namanya laras bahasa jurnalistik. Laras bahasa jurnalistik itu sangat mengedepankan ekonomi kata, ekonomi tulisan. Contoh misalnya mereka kalau bisa tidak menggunakan kata hubung, mereka tidak gunakan. Misalnya gini, Presiden Jokowi mengatakan bahwa Indonesia akan dan seterusnya lah. Nah, di dalam kalimat tersebut kita menggunakan kata bahwa. Presiden Jokowi mengatakan bahwa apa? Di dalam laras bahasa jurnalistik, mereka biasanya akan menghilangkan kata bahwa. Jadi Presiden Jokowi mengatakan, Indonesia gini. Apakah itu keliru? Kalau dilihat dari sudut pandang tata bahasa baku, itu keliru. Tapi jurnalis, karena jumlahnya banyak, itu mereka berargumen bahwa ya ini cara kami menyampaikan sebuah kalimat. Nah, termasuk juga dengan pilihan kata. Misalnya yang baku itu kan subjek, bukan kalau dinyatakan baku di KBBI, itu dinyatakan subjek. Tempo itu menggunakan subjek dengan Y. Mereka punya alasan, konsisten dengan proyek dan trayek. Kemudian Kompas itu menggunakan orang tua yang dirangkai karena alasan mereka orang tua yang dirangkai itu artinya orang yang lebih tua. Sementara kalau kita lihat di KBBI, orang tua yang dipisah memiliki dua makna. Itu bisa orang tua yang artinya ayah ibu kita atau orang yang lebih tua. Itu beberapa contoh perbedaan antara cara penulisan di media massa atau media yang populer dengan yang baku ya. Kita lihat ada perbedaan. Nah, sekarang pertanyaannya mau pilih apa? Kalau tanya saya, jawaban saya dengan tegas ikuti yang baku. Tuh. Kenapa kemudian? Nah, masalahnya kalau kita gunakan seperti itu nanti saya bilang sebagai fasisme bahasa. Bahasa nggak boleh diatur gitu. Ya sudah kalau misalnya pendapat orang seperti itu ya emang enggak. Tapi kalau ditanya kepada saya apakah kita harus menggunakan bahasa yang baku, menurut saya nggak ada salahnya. Toh sebenarnya kan gini, bahasa itu dibuat baku agar membuat komunikasi orang itu menjadi punya patokan yang sama. Itu kan tujuan kita membuat bahasa standar itu. Tapi ya mau tidak mau kita tidak bisa membuat semua orang memiliki pandangan yang sama ya. Toh itu juga terjadi di dalam sehari-hari, jangankan bahasa. Rambu lalu lintas aja yang kita buat sudah ada kaidahnya, itu kemudian yang terjadi misalnya gini, ada motor melawan arah, terus begitu di stop polisi, enggak Pak, rumah saya di sini ngotot gitu ya. Ya tiap orang pasti punya pendapat masing-masing.
Semoga menjawab ya. Saya tidak berani menjawab ikuti yang baku karena dari pengalaman saya kalau saya melakukan itu saya akan dituding sebagai fasisme bahasa. Baik, semoga terjawab. Selanjutnya ini ada dari Ibu Sofi. Saya tertarik dengan penggunaan ejaan itu sesuai konsensus si penulisnya. Karena kadangkala penggunaan ejaan khususnya huruf kapital tidak ada penjelasan yang lebih detail. Jika jadi, bisa ya kalau dalam sebuah tulisan ketika kita mempunyai maksud tersendiri terhadap kata atau frasa tertentu dengan menggunakan huruf kapital. Sebenarnya ketentuan penulisan huruf kapital itu cukup jelas ya. Huruf kapital itu digunakan untuk beberapa. Nanti kita bahas besok waktu kita bahas ejaan. Secara umum penggunaan huruf kapital itu sudah diatur. Ada 5 hal sebenarnya. Yang pertama itu awal kalimat. Yang kedua ketika digunakan untuk nama diri atau proper name. Nah masalahnya kadang-kadang menentukan mana yang termasuk nama diri atau tidak itu yang seringkali menjadi perdebatan. Misalnya kalau nama orang, nama organisasi, nama tempat itu sudah cukup dipahami. Coba kalau nama tempat nih contoh ya, misalnya puskesmas. Tadi pagi itu baru ada yang nanya ke saya, puskesmas itu pakai huruf kapital atau enggak? Nah kalau dia berdiri sendiri misalnya, kalau sakit kita sebaiknya segera pergi ke puskesmas. Nah, di situ kan kata puskesmas itu tidak menunjukkan tempat spesifik. Itu hanya umum aja, itu sama seperti kita harus pergi ke kantor, harus pergi ke pasar. Tapi begitu kita menggunakan, misalnya kelurahan saya itu kelurahan Kemanggisan. Saya akan bilang kalau sakit saya akan pergi ke puskesmas Kemanggisan. Nah, puskesmas di sana pakai huruf kapital karena itu menunjukkan nama diri. Ini sebenarnya kaidahnya sesederhana itu. Tapi kemudian yang terjadi beberapa hal berpengaruh kepada kita. Contoh gini, bagi kalangan orang-orang yang gemar atau sering membaca peraturan perundang-undangan, dia akan melihat bahwa beberapa istilah yang didefinisikan pada bagian ketentuan umum itu ditulis dengan huruf kapital. Misalnya gini, wajib pajak. Di dalam hampir semua peraturan perundang-undangan, kata wajib pajak itu dijelaskan sebagai sebuah istilah. Jadi ditulisnya di pasal 1 ketentuan umum itu dicantumkan. Nah, akibatnya di dalam semua batang tubuh peraturan itu kata wajib pajak di tengah kalimat ditulis dengan huruf kapital. Padahal kalau kita lihat dari segi apakah itu berupa nama diri atau tidak, wajib pajak itu bukan nama diri, bukan proper name. Karena wajib pajak itu ya menyatakan sebuah kelompok orang, tapi itu bukan nama diri. Tuh. Jadi sebenarnya menurut saya kaidahnya cukup jelas, hanya memang ada banyak hal yang berpengaruh. Kalau kita memutuskan ini pakai huruf kapital aja, ya itu seperti saya bilang tadi, sekarang saya sudah berada pada tahap yang menurut saya ejaan itu sama seperti pakaian. Artinya ejaan itu apa ya? Bukan sesuatu yang akan membuat kita disiksa di neraka kok kalau salah. Kalau mau menganggap bahwa ini lebih enak kayak gini cara nulisnya ya monggo silakan. Paling nanti editornya yang mengganti. Terjawab. Selanjutnya ada dari Bapak Zulkifli Abdi. Bagaimana kaidah ketika kita menulis istilah dalam bahasa asing atau bahasa Inggris misalkan? Huruf miring. Itu ada di ejaan Kemdikbud Go ID. Tadi saya udah tunjukkan ya. Jadi Bapak Ibu ini mungkin juga saya sekalian berikan contohnya. Ejaan Kemdikbud Go ID, ini gunakan ini untuk mencari rujukan. Jadi tadi misalnya ada yang bertanya, kapan menggunakan huruf kapital? Ini cek di sini. Huruf kapital ini ada aturannya. Kemudian tadi apa pertanyaannya Mbak Anap? Pertanyaannya bahasa asing udah penulisan. Bahasa asing. Itu ada di sini, huruf miring. Nah, ini contoh. Huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, sebenarnya yang diharapkan dengan menyediakan pedoman EED ini secara daring, sekarang kita tidak hanya mengandalkan, menurut si ini, saya kan waktu kecil, saya dengarnya seperti ini. Ya, sekarang kaidahnya sudah ada di sini, jadi Bapak Ibu bisa mengecek sendiri. Bukan berarti bahwa kata udah Ivan gitu, tinggal dicek aja di sini. Sebagian sudah ada, tapi mungkin ada beberapa kaidah yang belum masuk. Ini yang satu ejaan Kemdikbud. Ini juga sangat membantu menurut saya kalau misalnya kita perlu memberikan rujukan kepada orang.
Kan orang kadang-kadang bertanya ya, ini saya udah masukkan ejaan Kemdikbud, terus kemudian yang kedua KBBI Kemdikbud. Nih, misalnya mau nanya tulisan Al-Qur'an yang bagus seperti apa? Itu tinggal buka di sini Al-Qur'an. Ini saya tik aja ya, biar ini kelihatan. Nah, itu langsung ada. Jadi ini yang baku. A-nya pakai huruf kapital, pakai tanda hubung, Q-nya terus pakai tanda apostrof. Ini kedua ejaan Kemdikbud, terus satu lagi tadi yang nanya istilah, ini situsnya. Pasti Kemdikbud Go ID. Ini untuk mencari padanan istilah. Misalnya kita mau cari padanan istilah apa? Oh ini ada nih contohnya. Memuat kata misalnya apa ya? Counter misalnya. Nah, ini kan ya kelihatan nih. Ada macam-macam. Tuh yang kita cari apa? Counter apa? Counter clockwise. Klik. Nah, nih, lawan arah jarum jam. Itu beberapa rujukan yang bisa digunakan. Sudah terjawab, Ibu. Selanjutnya ini dari Ibu Firsti Ukti. Apakah boleh kalimat pembuka untuk karya ilmiah populer seperti pernyataan dialog bercerita seperti cerpen? Boleh. Boleh. Ilmiah populer itu memang tadi kan ada beberapa gaya pembuka ya. Boleh, boleh. Itu termasuknya anekdot jadinya. Boleh banget. Misalnya tadi yang saya gambarkan tadi kan misalnya gini, bentuknya dialog, anak saya bertanya gitu, "Ya, gimana sih caranya menulis artikel?" Terus habis itu, "Oh, gini, saya ceritain gitu." Nah, itu anekdot. Jadi boleh seperti itu. Boleh. Selanjutnya dari Bapak Zulkifli Abdi. Bagaimana teknik menulis sinopsis yang baik? Teknik menulis sinopsis yang baik macam-macam ya. Itu ada buku kalau berminat ada buku judulnya Inilah Resensi. Bentar ya. Inilah Resensi. Nah, ini saya berikan tautannya. Yang menulis itu Gus Muhyiddin M. Dahlan. Itu buku beliau disusunnya berdasarkan kajian deskriptif terhadap banyak resensi. Nah, itu ada tautannya ya, bisa dilihat. Secara ringkas, sebenarnya menulis resensi itu sama seperti menulis karya ilmiah populer atau menulis esai. Artinya pembukanya itu bisa berbagai macam gaya. Salah satu tadi kan ada pembukanya itu dengan anekdot, dengan ringkasan, dengan dengan pesan utama. Itu bisa kita buat. Nah, yang paling penting adalah resensi itu pada dasarnya menyampaikan pendapat kita. Ini kalau resensi ya, menyampaikan pendapat kita terhadap sebuah buku. Jadi kita harus memasukkan gitu. Jadi bukan hanya ringkasan terhadap apa yang ada di buku tersebut, kita juga memasukkan apa yang menjadi pikiran kita. Semoga terjawab pertanyaan sinopsisnya tadi Bapak. Selanjutnya dari Ibu Marianisme. Bagaimana teknik dan cara penulisan yang baik tentang suatu kegiatan dari hasil pengamatan dan pengalaman agar si pembaca bisa tertarik? Itu sama seperti tadi ya. Jadi yang menarik pembaca itu kan ada beberapa aspek. Yang paling dulu menarik pembaca itu adalah judul dan paragraf pembuka. Itu biasanya yang akan menarik pembaca. Pembaca itu melihat dulu judulnya menarik nggak? Terus seperti tadi kan, saya lihat contoh yang saya tunjukkan tadi misalnya, kamu terlalu baik untukku. Itu kan kalimatnya mendorong orang untuk ini apa ya isinya yang membuat orang penasaran. Terus kalimat paragraf pembukanya kita buat sesuatu ya bisa kita pilih macam-macam ya. Misalnya pengamatan apa? Ambil contoh pengamatan ya ini waktu itu pernah ditanya ini observasi melihat pertumbuhan ini PR lah ya misalnya di sekolah gitu. Dia observasinya melihat pertumbuhan toge. Kalau dilakukan secara tradisional, ya dia akan melaporkan dalam bentuk kronologi kan. Tapi dengan cara bercerita gitu misalnya. Dia bisa membuat awalnya itu dengan petikan dialog misalnya.
Tadi juga ada yang bertanya kan, selama ini saya kira anekdot itu adalah kejadian yang lucu dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang kurang. Ini Pak atau Bu ya, Bu Tri Hastari. Bukan hanya lucu, tapi juga mengesankan. Jadi nggak harus yang bentuknya lelucon, yang namanya anekdot itu. Pokoknya potongan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang mengesankan, bukan hanya yang lucu. Nah, kembali ke tadi, jadi yang kita perhatikan itu dua elemen yang paling penting itu adalah judul dan paragraf pembuka. Kita memikirkan bagaimana kalau ini adalah sudut pandang pembaca, bagaimana caranya mereka tertarik. Dan ini diterapkan untuk semua jenis tulisan. Tadi kan juga waktu kita bahas tentang karya ilmiah populer kan sama sebenarnya tekniknya. Jadi untuk yang laporan hasil observasi itu juga begitu. Kita lihat apa yang bakal menarik orang. Ini juga saya terapkan bagi teman-teman, misalnya kalau ada yang bertanya itu di kalangan pemerintah, bagaimana caranya membuat siaran pers atau berita di situs web tentang kegiatan seorang pejabat. Sering ya kita lihat misalnya kiriman medsos atau berita di situs web pemerintah yang isinya itu hanya menceritakan kegiatan pejabat itu. Gubernur ini meresmikan apa gitu. Buat pembaca itu kemungkinan besar nggak akan menarik. Yang menarik untuk membaca adalah ketika itu berdampak kepada mereka. Jadi misalnya, resmikan pasar, gubernur menyatakan kini pedagang bisa meraih untung yang lebih banyak. Nah, contoh kayak gitu. Dengan cara seperti itu, yang kita perhatikan adalah kepentingan pembaca. Itu yang seringkali tidak diperhatikan oleh seorang penulis. Penulis itu menulis untuk dirinya, bukan untuk pembaca. Mungkin singkat, kalau diminta saran singkat dari saya, lihat kembali tulisan kita dari kacamata pembaca. Apakah itu penting dan menarik untuk mereka? Selanjutnya, ada dari Bapak Ahmad Humaydi, apa yang dilakukan penulis untuk memenangkan lomba penulisan yang materi lombanya bukan pada bidangnya? Misalnya, lomba penulisan bank, sedangkan penulisnya berlatar belakang teknik kimia. Terima kasih. Kalau yang pertama itu harus lihat topiknya kan. Nah, terus kemudian kita lihat apa yang paling sering saya kan beberapa kali menjadi juri lomba. Yang paling diperhatikan itu adalah kesesuaian antara tulisan dan topik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orisinalitas gagasan. Apakah yang dia kemukakan itu orisinal. Lalu baru kemudian cara penyajian. Nah, ya seperti saya sampaikan tadi, kebetulan kan memang saya karena waktu itu saya gemar menulis di Wikipedia, akhirnya saya menulis berbagai topik yang di luar dari bidang ilmu saya. Ternyata itu bisa kita lakukan asal kita punya waktu untuk melakukan pengumpulan data. Nah, jadi yang tadi ya, perhatikan topiknya, kemudian orisinalitas ide, dan setelah itu yang perlu dilakukan dengan lebih orang-orang yang menulis di luar bidangnya adalah mengumpulkan bahan. Itu yang paling sering perlu dilakukan lebih. Kalau orang yang mengerti topik kan sebagian besar pengetahuan itu sudah ada di kepalanya. Tapi ketika misalnya saya menulis, atau ini topiknya cocok banget ya, teknik kimia menulis bank. Misalnya saya ingin menulis tentang apa? Kebijakan denominasi misalnya. Saya mau menulis tentang kebijakan denominasi. Mau tidak mau kan saya harus belajar dulu kan. Saya baca beberapa tulisan. Dan waktu kita kalau kita membaca sesuatu, kemampuan kita untuk menyerap apa yang ada di bacaan tersebut kan bergantung kepada latar belakang kita. Jadi sewaktu saya membaca rujukan yang sama, orang yang memiliki latar belakang keuangan membaca artikel yang sama dengan saya, waktu yang dibutuhkan oleh dia untuk membaca artikel tersebut itu pasti lebih singkat daripada waktu yang saya butuhkan. Cuman bukan berarti bahwa saya yang latar belakangnya bukan perbankan tidak bisa membaca tulisan tersebut. Tapi waktunya aja yang lebih panjang. Jadi mungkin itu bisa memberi gambaran ya, luangkan waktu lebih banyak untuk membaca rujukan. Itu akan membuat kita familiar dengan bidang tersebut. Semoga terjawab. Selanjutnya dari Ibu Wiwi Gusmanengsi, apakah ada batasan banyak baris kata dalam satu paragraf? Tidak ada. Kalau kita baca dulu waktu saya sekolah, itu saya ingat guru bahasa Indonesia saya selalu bilang bahwa satu paragraf itu minimum 3 kalimat. Guru bahasa Indonesia saya selalu bilang kayak gitu.
Saya sekarang merasa tertipu oleh beliau. Jadi menurut saya waktu itu ya saya juga sekarang kan akhirnya mengajar bahasa Indonesia ya. Ketika seorang pengajar menyampaikan kepada murid, kalau dia bilang bahwa batas paragraf itu minimal 1 kalimat, murid itu cenderung malas. Yang terjadi adalah ya udah dia tidak akan mengembangkan gagasannya. Dia hanya mencantumkan kalimat pokoknya, ya sudah dia tidak mengembangkan. Itu sebabnya dulu waktu kita sekolah yang disampaikan kepada kita adalah minimum 3 kalimat. Di dalam penulisan jurnalistik, penulisan kreatif itu tidak berlaku. Mungkin batas 3 kalimat per paragraf itu pada tulisan bisnis itu diterapkan. Di dalam penulisan ilmiah mungkin 5, itu ada rata-rata ya. Tapi kan itu bukan sebuah patokan yang baku kalau menurut saya. Yang menjadi patokan sebenarnya adalah konsep paragraf sendiri. Sebuah paragraf itu kan menjelaskan sebuah gagasan. Ketika gagasan itu cukup dijelaskan dengan 1 kalimat, ya sudah kan. Nah masalahnya memang karena seringkali sebuah gagasan itu tidak cukup untuk kita tuangkan hanya dalam 1 kalimat. Sebagai patokan itu, mengenai bagaimana apa saja syarat-syarat keutuhan paragraf itu ada 5. Terlalu panjang kalau saya jelaskan di sini. Saya beri tautannya aja ya. Tapi mungkin besok kita bahas sih. Besok aja deh kita bahas tentang paragraf. Selanjutnya, ini dari Ibu atau Bapak Ismik Mado, apakah kumpulan tulisan di media bisa dijadikan buku? Oh bisa banget, bisa. Itu salah satu cara menulis yang paling cepat. Kita menulis di berbagai media, terus habis itu nanti kita kumpulkan, lalu cari penerbit yang mau menerbitkan. Bisa sekali. Selanjutnya dari Ibu Nia Samsihono, apakah sebuah kata yang ada di KBBI itu baku semua? Apakah makna baku di dalam kebahasaannya? Baku itu artinya standar. Artinya itu sesuatu yang dianggap standar dipakai. Lawan baku ya tidak baku. Nah, KBBI ini namanya Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan Kamus Baku Bahasa Indonesia. Dari definisi itu kita lihat bahwa KBBI mencantumkan bukan hanya kata baku, melainkan kata tidak baku juga. Bagaimana kita menandai kata tidak baku? Kata tidak baku di KBBI itu ditandai dengan cak, ragam cakapan. Ini saya beri contoh ya, biar kita praktik langsung. Ini misalnya, beberapa kali mungkin Bapak Ibu mendengar KBBI sekarang sudah memuat kata gaul. Gitu. Coba ya, bucin. Bucin ada nih di KBBI, tapi ditandai ini, cak, ragam cakapan. Artinya dia termasuk ke dalam ragam tak baku. Nih lihat, ada tandanya tuh di situ. Bisa ada di KBBI, tapi dia masuknya ragam tidak baku. Selanjutnya dari Pak Raka Sumara Arife, menurut Pak Ivan, kunci keberhasilan menulis adalah membaca. Bagaimana dengan orang yang mungkin kurang dalam membaca? Apakah ada kunci lain selain banyak membaca? Jadi YouTuber aja kalau nggak suka baca. Jadi lisan, nggak usah maksa diri. Nggak usah. Pokoknya kalau nggak, buat saya ya, saya nggak tahu kalau penulis lain punya pendapat lain. Tapi buat saya, kalau seorang penulis tidak suka baca, lebih baik cari karir lain. Ya bisa jadi macam-macam, bisa jadi YouTuber, bisa jadi pembawa berita. Tidak semua orang harus menjadi penulis kok. Penulis harus rajin baca. Selanjutnya ada dari Pak Abbas Abdul Rahman. Sepengetahuan saya, bahasa jurnalistik jadi hemat adalah imbas dari ruang cetak yang terbatas. Karenanya penulisan gelar di media cetak umumnya tanpa titik dan spasi. Kebiasaan itu terbawa hingga kini, terutama oleh jurnalis yang pernah berkecimpung di media cetak. Ya, betul, betul. Ya, saya beberapa kali ngobrol dengan redaktur media massa, itu yang mereka sampaikan. Selanjutnya dari Ibu Ria Yusnita, ketika penulis mengirimkan naskah ke redaktur media atau mengikuti lomba menulis, komponen apa yang sangat menarik bagi redaktur atau juri? Berapa persentase untuk penulisan kalimat fakta dan opininya? Komponen apa yang sangat menarik bagi redaktur? Wah, ini langsung mencari ini nih, kisi-kisi untuk mengirimkan tulisan ke lomba nih kayaknya. Bentar ya, saya menempatkan diri sebagai juri. Oke, kerapian tulisan.
Pertama, judul yang menarik, buat begitu, karena biasanya ketika menjadi juri itu yang masuk misalnya 70 tulisan. Waktu yang dimiliki oleh juri untuk membaca semuanya kan tidak banyak ya. Kalau misalnya tulisannya itu bertele-tele, biasanya cenderung untuk, aduh ini males banget sih bacanya. Komponennya ya, yang pertama judulnya menarik, satu itu. Terus kemudian yang kedua, paragraf pembukanya itu menggambarkan tulisan ini tentang apa dan jelas. Lalu paragraf pembuka itu harus rapi ejaannya. Mungkin kalau diminta 3 hal itu ya, judul menarik, paragraf pembuka menarik, terus kemudian tulisan rapi secara ejaan. Itu yang sangat saya perhatikan. Oh, ini ada pertanyaannya ini ya. Berapa persentase untuk penulisan kalimat fakta dan opini? Tergantung jenis tulisannya sih. Artinya penulisan lomba itu kan macam-macam. Ada lomba esai, ada lomba ilmiah populer, ada lomba cerpen, ada lomba puisi. Jadi sesuaikan dengan lombanya. Kalau lomba esai misalnya, lomba esai itu yang dilihat justru adalah kekuatan opini kalau menurut saya. Yang dilihat itu adalah apakah yang dia sampaikan itu secara logika terstruktur kan. Kalau untuk esai misalnya, itu yang saya lihat adalah semua tulisan itu selalu terdiri atas 3 bagian, pembuka, isi, penutup. Untuk esai misalnya itu pembukanya harus menjelaskan masalahnya apa yang menjadi perhatian dia. Lalu bagian isi itu adalah argumentasinya, bagaimana dia membangun argumentasinya. Kemudian penutup itu bagaimana dia menyimpulkan dan menegaskan kepada pembaca mengenai opini yang tersebut. Jawab selanjutnya ini ada dari Istiqomah. Apakah EYD 5 sudah ada aplikasinya seperti QED? Lalu apakah aplikasi-aplikasi yang dibuat seperti Thesaurus, QED, Lektur itu bisa dipertanggungjawabkan? Puebi itu juga belum ada aplikasinya dulu. Mungkin yang diunduh itu yang tidak resmi ya dari Badan Bahasa. Tapi sampai sekarang untuk ejaan belum ada aplikasi. Cuman yang situs web tadi kalau diakses lewat ponsel itu juga cukup mudah untuk dibaca kok. Jadi sudah dibuat untuk ramah dibaca lewat ponsel atau layar yang kecil. Nah, aplikasi yang dipertanggungjawabkan. Nah, saya tidak tahu nih apa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban. Maksudnya pertanggungjawaban kepada siapa dan apakah perlu tanggung jawab? Ini maksudnya itu kan apa yang disebut tanggung jawab itu apa? Itu sama seperti bertanya apakah sebuah buku itu bisa dipertanggungjawabkan atau sebuah artikel yang dibuat oleh penulis berita bisa dipertanggungjawabkan. Kan intinya kan pertanyaannya kan gitu ya. Gimana jawabnya? Apa pertanggungjawaban yang diharapkan? Kalau secara ilmiah ya, saya anggap ini ilmiah. Secara ilmiah ada metode di dalam pembuatan semua referensi kebahasaan. Untuk pembuatan kamus misalnya, itu ada ilmu yang disebut leksikografi. Pembuatan KBBI dilakukan dengan pendekatan seperti itu. Ada pendekatan leksikografi yang digunakan. Pembuatan EYD misalnya. Pembuatan EYD itu kalau dilihat dari kaidah ilmiahnya nggak ada. Kaidah ilmiah untuk penyusunan kaidah ejaan itu tidak ada. Ortografi itu tidak ada bidang ilmunya. Ada bidang ilmu ortografi, cuman tidak ada prinsip ilmiahnya tuh nggak terlalu banyak lah. Jadi yang dilakukan apa? Metodenya berarti. Metodenya itu harus melalui ilmiah itu kan mengumpulkan subjektivitas agar menjadi objektivitas. Jadi yang dilakukan untuk menyusun ejaan, ada verifikasi, ada validasi, mengundang wakil dari kalangan akademisi, kalangan jurnalis, itu yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan. Thesaurus itu dibangun dengan menggunakan leksikografi bidang ilmunya. Intinya ketika sebuah instansi sudah berani untuk mengeluarkan sebuah produk kepada publik, mestinya itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Hanya bentuk pertanggungjawabannya itu yang mungkin tidak terbayangkan oleh kita atau berbeda dengan apa yang kita bayangkan dengan yang disebut tanggung jawab. Baik, kita masuk ke topik kedua ya. Jadi topik pertama tadi adalah tentang artikel ilmiah populer. Apa yang kita bahas pada artikel ilmiah populer itu sebenarnya bisa Bapak Ibu perluas konsepnya kepada artikel biasa yang tidak ilmiah, yang artikel populer biasa. Yang membedakan paling adalah ketaatan terhadap kaidah ilmiahnya dan juga terhadap kaidah penulisan rujukan. Kalau artikel biasa
Kita tidak wajib untuk mencantumkan rujukan-rujukan seperti yang tadi. Kita masuk kepada yang kedua, yaitu esai. Esai ini sebenarnya kalau menurut saya salah satu tulisan yang cukup mudah untuk dibuat. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana membuat artikel yang penting dan menarik. Waktu Bapak Ibu misalnya menulis status di Facebook, menulis komentar di Twitter, atau menulis sesuatu di Instagram, pada dasarnya Bapak Ibu itu berpendapat, mengeluarkan opini. Bentuk tulisan opini yang resmi, yang dianggap berformat, itu adalah esai. Kalau kita lihat, pengelompokan esai ini bermacam-macam, tapi saya paling setuju dengan ini. Jadi esai itu menurut saya bisa kita masukkan ke dalam karya jurnalistik. Secara umum karya jurnalistik bisa kita bagi jadi dua, berita dan opini. Kalau tadi kan ada yang nanya, kalau saya mau buat blog, itu jenis gimana cara saya menulisnya? Mungkin ya bisa dilihat dari ini, salah satu yang bisa dilihat ini. Blog itu bisa juga memuat misalnya dijadikan sebagai jurnalisme warga atau citizen journalism. Di sini masuk berita. Berita bisa kita kelompok umumnya itu dikelompokkan menjadi 4. 2 kelompok berita yang dari dulu ada itu adalah berita langsung dan berita khas. Straight news dan feature news. Berita langsung itu sifatnya aktual, menyampaikan sebuah peristiwa tertentu. Jadi misalnya kalau mau buat blog gitu, terus buat berita tentang misalnya ada di dekat lingkungan kita ada pencuri yang dipukuli massa, kita bisa saja menyusun beritanya kan, kita ngelihat langsung kan. Jadi wartawan itu sebenarnya bertugas sebagai mata pembaca, itu yang dilakukan oleh wartawan. Itu bisa dilakukan oleh kita sebenarnya. Sebaliknya berita khas, kalau berita langsung tadi kan menceritakan kejadian aktual. Kemudian penulisannya langsung, metode yang biasa digunakan namanya asdikamba. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi menjawab pertanyaan itu. Panjangnya sekitar 300-500 kata. Berita khas jauh lebih lentur. Berita khas ini biasanya dibuat kreatif dan lebih panjang. Kemudian berkembang berita mendalam. Ini salah satu yang sudah menerapkan itu Tirto. Kalau Bapak Ibu lihat, kalau ada label in-depth, itu adalah berita mendalam. Kalau berita langsung, apalagi sekarang dengan jurnalisme yang sudah dilakukan secara daring, orang itu mengejar kecepatan. Tidak punya waktu orang kalau misalnya perlu wawancara, perlu observasi, mereka tidak punya waktu. Berita di media daring itu harus keluar kalau saya tidak salah itu maksimal 20 menit setelah peristiwanya. Ketika kemudian sang wartawan diberi tugas untuk mendalami isu tersebut, mencari informasi lain, itu disebutnya dengan berita mendalam. Kemudian yang terakhir adalah berita investigatif. Ini berita yang dibuat dengan cara melakukan kegiatan seperti detektif. Yang dikenal menerapkan ini di Indonesia itu Tempo. Tempo itu ada liputan investigatifnya. Ini disebut berita atau news. Di sisi lain ada yang namanya views. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu enak, berima. Karya jurnalistik adalah news and views. Views ini opini. Ada editorial. Editorial ini opini resmi media massa. Kemudian artikel dan esai. Tadi kita sudah bahas sedikit artikel karena itu juga ada yang sifatnya nyampur dengan ilmiah ya. Topiknya spesifik dan objektif. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah esai. Esai ini opini sifatnya kemudian subjektif. Apa yang bisa kita angkat dalam esai? Kita bisa menawarkan solusi. Nah, bedanya dengan ilmiah itu kan didukung oleh bukti-bukti ilmiah. Kalau di dalam esai, bisa saja solusinya itu benar-benar hanya pendapat kita. Tentu saja kemudian nanti kita harus siap kalau itu dibantah oleh orang lain. Jadi yang bisa dilakukan, kita menawarkan solusi konkret terhadap suatu permasalahan, atau bisa juga cuma memaknai. Jadi menurut kita ini apa sih artinya? Jadi nggak ada solusi, tapi kita cuma berusaha menafsirkan. Tentu saja lagi-lagi ini boleh subjektif, karena memang itu tujuannya esai. Bisa juga mengurai persoalan. Dia tidak memberikan solusi, tapi cuma berusaha untuk mengurai. Contoh mengurai ini misalnya mencari penyebab. Kan bisa ya, kita cari penyebab sebuah hal.
kunci untuk bisa mencari solusi itu kan memahami dulu penyebab. Tapi ternyata waktu dia menulis, ternyata walaupun dia sudah mengurai penyebab, dia masih belum bisa memberikan saran. Ya boleh-boleh aja, tidak apa-apa. Bisa juga membongkar kompleksitas. Ini kurang lebih mirip dengan memaknai atau menginterpretasi sesuatu. Dia yang dilakukan adalah ini gimana sih kalau kita uraikan nih urutan-urutannya. Bisa juga menyodorkan potensi masalah. Kalau tadi kan masalahnya sudah ada dan kemudian berusaha diuraikan. Kalau ini menyodorkan masalah, sesuatu masalah yang terjadi. Atau bisa yang terakhir hanya mengkritik. Boleh aja. Jadi intinya kalau dilihat di sini, segala hal yang mengganggu pikiran kita, itu bisa kita angkat menjadi esai. Gampangnya kita bisa beropini terhadap apapun, tapi waktu kita ingin menyampaikan opini ini dengan cara yang terstruktur, kita memikirkan untuk membuat esai. Nah, kalau tadi kan kita lihat ya, untuk karya ilmiah populer ada beberapa syarat kelayakan. Kalau dilihat di sini sebenarnya cukup mirip. Hal-hal yang baru, tadi kan, kebaruan. Terus kemudian relevan. Relevan itu artinya sesuai dengan apa yang sedang ada di masyarakat sekarang. Jadi paling gampang itu daripada, misalnya gini, saya yakin di antara Bapak Ibu tuh ada yang gemar untuk berkomentar di media sosial kan, baik di Facebook, di Instagram, ataupun di Twitter. Nah, alih-alih hanya menyampaikan pendapat itu melalui status atau komentar di media sosial yang pendek, cobalah kembangkan status itu menjadi lebih panjang, menjadi sebuah esai. Saya pernah waktu itu misalnya saya mengomentari sebuah kiriman sebenarnya pertanyaannya itu sederhana waktu itu. Kenapa anak sekarang itu lebih terampil untuk menggunakan bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia? Waktu itu pertanyaannya cuma seperti itu. Dan komentar saya spontan, penyebabnya ada 3 waktu itu saya bilang. Yang pertama, perbedaan bahasa Indonesia formal dan informal terlalu jauh. Itu yang menyebabkan orang terbiasa menggunakan bahasa non-formal. Jadi begitu dia diminta untuk menggunakan bahasa formal, dia agak kesulitan. Terus yang kedua, penyebabnya sumber rujukan kita untuk menulis formal dalam bahasa Indonesia itu tidak banyak. Belum terlalu banyak, belum sebanyak bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris kan banyak ya. Terus kemudian yang ketiga, menurut saya, alat bantu untuk mengecek tulisan dalam bahasa Indonesia tidak ada. Ada, cuman terbatas. Kalau bahasa Inggris itu ada banyak aplikasi, contohnya Grammarly misalnya. Itu bisa membantu kita buat menulis. Itu kan pendapat spontan. Dan karena saya menjawabnya lewat Twitter, yang saya lakukan itu cuma pendek. Ada 3 penyebab. Titik 2. 1, perbedaan ragam formal dan non-formal terlalu besar. 2, rujukan penulisan bahasa Indonesia sedikit. 3, alat pengecek tulisan bahasa Indonesia belum memadai. Itu mencukupi 280 karakter. Kalau saya bisa jawab panjang, bisa. Cuman kan jadinya jadi utas kan. Nah, alih-alih saya tidak puas dengan tulisan tersebut. Karena tadi aja kan penjelasan mengenai apa yang disebut perbedaan ragam formal dan non-formal aja kalau dielaborasi kan lebih panjang. Akhirnya dari sana kemudian saya buat esai. Kenapa ini disebut esai? Karena itu benar-benar murni hanya pendapat saya pribadi. Orang lain mungkin punya pendapat yang berbeda. Jadi tapi yang jelas itu relevan karena topiknya sedang dibicarakan ketika itu. Lalu satu lagi, yang ketiga, tunggal atau fokus. Nah, seringkali ini jadi masalah nih. Sebagai orang yang punya gagasan, kadang-kadang sewaktu berpikir itu kita memikirkan terlalu banyak hal sekaligus. Ketika kita menuangkan dalam bentuk tulisan, kita harus fokus. Sebenarnya bukan hal yang buruk kalau kita punya banyak pikiran terhadap sebuah hal. Kita bisa membuat pikiran kita terhadap sebuah topik itu kemudian melahirkan beberapa esai, bukan hanya satu. Yang jelas satu tulisan sebaiknya kita melakukan fokus. Salah satu yang sering saya tanyakan itu, saya berangkat dengan satu pertanyaan, rumusan masalah. Kalau dalam penelitian ilmiah kan ada yang namanya rumusan masalah. Nah, esai itu kita bisa mulai dengan gitu. Masalahnya apa? Pertanyaannya apa? Apa yang diajukan pertanyaannya? Nah, ini tunggal atau fokus. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah juga kita itu menulis esai pada umumnya kita tujukan kepada masyarakat umum. Nah, makanya ini dimasukkan ke dalam laras bahasa jurnalistik.
Ketika kita menulis esai, kita gunakan bahasa yang mudah dipahami orang. Kalaupun kita menggunakan istilah-istilah yang sulit, coba berikan keterangan yang sederhana. Ada yang bilang begini, kadang-kadang kita itu berfokus kepada kecanggihan bahasa yang kita pakai. Sebenarnya ketika kita bisa menjelaskan masalah yang rumit kepada anak kecil, itu menandakan bahwa kita itu menguasai bidang kita. Seringkali orang itu membungkus ketidakpahamannya dia dengan bahasa yang canggih. Ketika kita sudah paham sesuatu, kita harusnya lebih bisa menjelaskan sesuatu itu dengan bahasa yang gampang. Lalu kita bedakan juga konseptual dan pragmatik. Konseptual itu artinya konsep. Pragmatik itu artinya kenyataan. Jadi artinya esai bisa melihat dari sudut pandang konsep, bisa juga melihat dari sudut pandang kenyataan di lapangan. Ini kan juga bergantung kepada apa yang diinginkan oleh penulis kan. Seperti saya sebutkan tadi, yang namanya esai itu benar-benar dari sudut pandang penulis. Dia mau lihatnya dari mana? Dia mau lihat dari konsep boleh, mau lihat dari praktik juga boleh. Lalu komposisi. Tadi saya sudah sempat menjelaskan bahwa semua tulisan itu selalu terdiri atas 3 bagian ya. Bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Nah, kita cari komposisi yang pas. Tidak ada, sebenarnya kalau ditanya rumusnya ini agak sulit kalau dinyatakan dengan bentuk angka. Ini kita lebih banyak mengandalkan kepada rasa ya, kalau menurut saya. Ini salah satu aspek dalam penulisan yang sulit untuk dirumuskan. Saya karena latar belakang saya teknik, biasanya saya itu selalu berusaha mencari pola atau penyederhanaan di dalam masalah-masalah kebahasaan. Nah, ada beberapa hal tadi misalnya ditanyakan paragraf paragraf itu minimal harus mengandung berapa. Kalau mau menggunakan pendekatan rumus bisa kita lakukan. Tadi kan saya bilang 3 kan. Cuman ternyata dalam praktiknya itu tidak bisa kita terapkan secara kaku. Yang namanya bahasa itu ilmu humaniora. Ilmu yang bergantung kepada manusia yang mengalaminya. Dan yang terakhir adalah kita memperhatikan 3 unsur utama. Tadi saya sempat sampaikan judul dan pembuka kan. Nah, ini ada satu tambahan lagi yaitu pesan. Apa yang ingin kita sampaikan di dalam esai tersebut. Kita masuk kepada penyusunan. Ini ada 7 bagian ya, mungkin yang mau saya bahas. Pertama, ide, gagasan. Tadi waktu kita bahas artikel juga kita sudah bahas ya, mulainya dari kegelisahan. Nah, untuk esai juga sebenarnya mirip-mirip, cuman mungkin ada beberapa yang bisa kita elaborasi. Nah, yang juga sangat penting di dalam esai itu adalah merancang pesan. Apa yang mau kita sampaikan. Kita coba lihat satu-satu ya. Ide. Kunci ide untuk semua tulisan itu sebenarnya menurut saya adalah kita harus wawas. Wawas itu mindful. Kita memperhatikan apa yang terjadi di lingkungan kita. Semua yang kita perhatikan itu bisa menimbulkan gagasan untuk menulis. Kita melihat, ini seperti saya nih, saya duduk, saat ini saya sedang duduk di ruang tengah rumah saya, kemudian di luar itu terang, tapi saya tetap harus menyalakan lampu. Dari sana saya bisa aja menuliskan, saya bisa menulis tips mengatur ruang presentasi daring, misalnya. Apa saja yang harus diperhatikan waktu menyusun ruang presentasi daring. Terus saya di ruangan, saat ini saya menyalakan alat pendingin ruangan. Saya bisa menulis tulisan kiat mengoptimalkan penggunaan pendingin ruangan. Jadi salah satu yang paling penting modal untuk penulis itu adalah dia itu selalu gelisah. Kadang-kadang kegelisahan itu tidak bisa, nah ini juga yang menarik nih. Kalau kita terlalu gelisah, kitanya nggak tenang sendiri. Jadi saya biasanya, cara saya untuk melupakan kegelisahan saya, gagasan saya meskipun belum sempat untuk dituangkan menjadi tulisan, itu saya tuangkan menjadi catatan. Saya punya, kalau di ponsel itu saya bikin grup yang isinya cuma saya saja, gampang bikin. Kalau di Telegram itu kita bisa menulis kepada diri sendiri. Tapi kalau di WA kan nggak bisa.
Jadi yang saya lakukan waktu itu saya bikin grup, saya undang orang siapa gitu, begitu selesai grupnya saya buat, saya tendang orang itu. Jadi tinggal saya sendiri di grup. Begitu saya punya ide gagasan atau saya punya catatan dari situs web, saya akan selalu menyalin ke grup WhatsApp itu yang anggotanya cuma saya. Itu saya gunakan sebagai tempat untuk menyimpan catatan. Termasuk untuk gagasan. Kalau saya punya gagasan kegelisahan tertentu, kenapa sih ini gini? Biasanya kan muncul dari itu kan, kenapa, atau biasanya cuma dua kata kunci itu, kenapa dan bagaimana. Kenapa akan menghasilkan pemikiran, penguraian terhadap sebuah konsep atau fenomena, sedangkan bagaimana akan menghasilkan petunjuk teknis biasanya. Bagaimana cara menulis yang baik, misalnya. Cara menulis yang baik, kalau saya rumusan saat ini adalah dua hal tadi. Perhatikan mau menulis apa, dan perhatikan satuan bahasa. Jadi itu bagaimana kita mengumpulkan ide. Ide kadang-kadang mentah, jadi kita cuma punya satu topik tertentu. Oke, contoh nih ya, yang belum saya garap nih misalnya. Saya buat kata kuncinya itu cuma listicle. Waktu itu saya pernah baca sebuah tulisan yang mengungkapkan satu jenis tulisan baru. Namanya listicle. Listicle itu adalah tulisan-tulisan yang berbentuk daftar. 7 tempat makan favorit di Yogyakarta. 3 kiat bercinta. Nah, ini saya beri contoh yang judul yang bombastis ya. Jadi itu saya pernah baca tulisan ada genre baru yang sekarang itu banyak menerapkan itu IDN Times. Kalau di Indonesia tuh yang banyak IDN Times, terus Tirto jarang IDN Times yang setahu saya. Bapak Ibu lihat deh. Nah, saya mau waktu itu saya menulis ini karena saya berpikir saya ingin mencoba mengungkap apa saja sih kisah apa saja kiat-kiat untuk membuat tulisan berbentuk listicle, artikel yang berbentuk daftar. Yang saya catat cuma satu kata kunci nih, dan sampai saat ini saya belum punya waktu untuk mengembangkannya. Oke, kembali lagi. Nah, jadi itu idenya dari fenomena aktual, mencermati lingkungan sekitar, mengamati medsos. Tadi contoh esai saya buat dari mengamati medsos. Nonton film, saya 2 hari yang beberapa pekan yang lalu itu saya maratonton itu binge watching film Midnight Diner di Netflix. Itu bercerita tentang sebuah restoran di Jepang kecil, seri ya itu, dan menceritakan berbagai hal lah. Tapi inti yang saya tangkap ternyata di situ makanan itu bisa membangkitkan kenangan bagi orang. Dan gara-gara itu kemudian saya buat tulisan. Jadi dari menonton film itu ada bisa kita punya ide kan. Nah yang sering terjadi adalah waktu nonton film itu kan kita fokus ya. Ada pikiran bersiluran di otak kita. Dan kita biarkan pikiran itu keluar, hilang, lenyap. Jangan biarkan hilang. Kalau saya biasakan setiap kali muncul gagasan saya selalu tuliskan di dalam catatan kecil. Kapan kita akan merampungkan itu urusan belakangan. Yang penting catat dulu. Ngobrol, itu juga sering sekali muncul gagasan waktu lagi ngobrol. Ada kisah lucu itu Gus Muhyiddin itu yang menulis Inilah Resensi. Dia itu kalau lagi ngobrol, kalau dia punya pikiran, dia bisa selesai ngobrolnya. Bentar ya, saya pulang dulu. Soalnya saya punya ide nih yang mesti ditulis di pikiran saya. Mungkin ada orang-orang yang seperti itu dan ya itu tidak bisa dicegah ya. Kayak ini ide. Jadi sumber ide itu ada banyak. Yang penting dari ide adalah bagaimana kemudian kita mencatat dan menuangkannya. Setelah kita punya ide, hal berikutnya yang kita perlu kembangkan adalah pesan. Jadi ide aja tidak cukup. Apa pesan yang mau kita sampaikan kepada pembaca? Karena ini sifatnya esai, pesannya sangat bebas. Tadi kan ya bisa itu berupa solusi, bisa itu cuman bagaimana kita membedahnya. Bisa juga itu justru menyodorkan masalah baru. Boleh. Ya, itu yang paling penting adalah poin atau pesan tunggal apa yang mau kita sampaikan kepada pembaca. Yang kedua adalah kesan apa yang kita harapkan pembaca dapatkan. Ini bergantung kepada gaya yang kita berikan ya. Kalau saya misalnya, kalau saya lebih cenderung gayanya itu saya ingin pembahasannya dingin. Artinya saya membahas secara objektif, namun juga saya berusaha memberi kesan bahwa saya itu juga senang bercanda. Gitu. Jadi ada selipannya lah, gurauan yang saya masukkan. Itu yang saya inginkan.
Dua hal ini, jadi pesan apa, terus kesan apa. Kadang-kadang orang hanya berfokus pada pesan, yang dia lupakan adalah kesannya. Ini yang kemudian akan menimbulkan yang disebut dengan gaya penulis. Bahan. Sama seperti waktu kita mengumpulkan bahan untuk karya ilmiah populer, sumber bahan untuk esai itu bermacam-macam. Yang paling gampang itu ilustrasi. Kalau kita berikan ilustrasi kan, itu kita tinggal menceritakan, bayangkan keadaan ini. Nah, jadi dari situ cara kita untuk menarik argumen itu dari ilustrasi. Bisa juga dari peristiwa. Sebuah peristiwa, lalu dialog, macam-macam ya. Ini berita, data, teori, yang tengah-tengah ini mungkin yang cenderung agak ilmiah, lalu logika dan analogi. Jadi ada banyak cara kita untuk menuangkan argumen. Yang jelas, kita benar harus memikirkan bagaimana agar meyakinkan pembaca bahwa apa yang kita kemukakan itu benar, paling tidak kalau melihat sumber argumen yang ada. Tentu saja kita tidak bisa menafikan bahwa sebagai manusia kan kita seringkali tidak bisa memperkirakan semua sumber pertimbangan ya. Inilah yang membuat saya tadi menyampaikan bahwa sebagai penulis esai, kita itu sama sekali tidak boleh baper. Karena bisa jadi apa yang kita simpulkan itu muncul karena bahan yang berhasil kita kumpulkan cuma ini doang. Ternyata ada bahan lain nih yang berbeda. Yang mungkin nanti kalau kita tahu sebelumnya, pendapat kita pun akan berbeda. Lalu judul. Nanti akan ada contoh ya. Saya ambilnya contoh yang kebetulan waktu itu sempat saya bedah bersama-sama dengan Mas Iqbal Aji Daryono. Mas Iqbal ini kan penulis esai di Detik dan Mojok dan Geotimes juga. Waktu itu karya-karya beliau yang saya jadikan sebagai bahan buat praktik. Dari judul ini ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Sebenarnya kunci judul itu adalah judul itu harus menarik pembaca. Nah, resepnya itu yang kemudian akan berbeda-beda pada setiap kasus. Ini jadi kita tidak bisa menyamakan semua ya. Ada beberapa hal yang bisa dilihat. Di sini kita usahakan untuk bisa memadatkan pesan dalam judul. Jadi orang dengan membaca judul dia sudah bisa menangkap kurang lebih apa yang kita ingin sampaikan. Lalu kita usahakan untuk menggunakan bahasa yang mudah. Kita cenderung biasanya tuh kita ingin menunjukkan keterampilan kita untuk memilih kata dengan kita menggunakan kata yang susah-susah. Padahal yang namanya tulisan jurnalistik itu kan ditujukan kepada orang awam. Justru menurut saya titik keberhasilan orang sewaktu dia bisa menulis yang bagus itu adalah ketika dia bisa membuat tulisannya dia itu dipahami oleh semua orang. Lalu yang ketiga menggambarkan substansi paparan utama, ini sama seperti pesan tadi ya. Jadi apa yang mau disampaikan itu cukup jelas dari judul. Kemudian mengandung kata kunci yang relevan, ini berkaitan dengan masalah SEO atau optimisasi mesin pencari. Dengan seperti itu kalau ada orang yang mencari pendapat tentang sebuah topik, dia bisa itu akan terekam di mesin pencari. Dan yang terakhir adalah memancing rasa penasaran pembaca. Ini salah satu titik kunci sewaktu kita menyusun esai. Dan di sini seringkali kita itu tidak bisa langsung menentukan satu judul sejak awal. Kadang-kadang kita berangkat dengan judulnya belum ada atau judulnya kita buat judul sementara dan nanti kita harus perbaiki lagi belakangan.